Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk ke materi heat treatment ya. Praktik heat treatment. Heat treatment. Heat itu apa? Panas. Treatment perlakuan. Ya kan? Artinya kan? Atau treatment proses boleh. Atau perlakuan, treatment, mentreatkan, memperlakukan, ya. Jadi heat treatment mudahnya perlakuan panas. Apa definisi heat treatment? Arti heat treatment perlakuan panas, definisinya apa? Definisinya suatu proses memperlakukan material benda kerja dengan cara dipanaskan untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu dari benda kerja, ya. Nah, suatu proses, apa tadi definisi teman? Suatu proses memperlakukan benda kerja atau material dengan cara dipanaskan untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu dari benda kerja. Nah, apa sifat-sifat tertentu dari benda kerja untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu? Contohnya banyak, ya. Kalau kita menginginkan benda kerja ini menjadi keras, kita sebut hardening. Hard itu keras ya. Hardening berarti pengerasan, meningkatkan kekerasan. Ya. Namanya hardening. Ya. Kalau kita menginginkan benda kerja itu, ya, strukturnya menjadi halus, strukturnya menjadi seragam, kekerasan tegangan dalamnya berkurang, kita sebut tempering, gitu, ya. Kalau kita menginginkan benda kerja ini menjadi lunak, ya, dari keras menjadi lunak, nah, maka kita sebut annealing, ya. Nah, semua proses-proses tadi kita sebut heat treatment. Karena apa? Karena semua proses tadi dilakukan dengan cara dipanaskan, maka disebut heat treatment, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, benda itu, ya, benda yang kita lakukan, yang diuji itu, bendanya disebut baja, materialnya baja, ya, bukan plastik, ya kan, bukan kayu, karet gitu ya, tapi baja. Nah, baja ini, ya, klasifikasinya yang paling umum kita bedakan menjadi dua saja dulu, yaitu baja karbon dan baja paduan, ya, baja karbon dan baja paduan. Klasifikasi baja dulu. Apa baja karbon? Baja karbon artinya baja yang unsur pembentuknya sebagian besar terdiri dari besi dan karbon, Fe dan C. Itu baja karbon. Berarti baja karbon apa? Baja yang unsur pembentuknya sebagian besar terdiri dari besi dan karbon. Nah, contoh misalnya karbonnya kalau diagram bisa 1%, ya, besinya berapa persen berarti? Besinya 99%, kan gitu. Tapi tidak sepenuhnya 99%, mungkin 95%, karena ada unsur pembentuk yang lainnya yang jumlahnya kecil diabaikan. Misalnya 95% besi, 1% karbon. Yang lainnya ada, tapi kecil jumlahnya, sehingga diabaikan yang lain-lainnya. Tapi unsur pembentuk utamanya tadi yaitu besi dan karbon. Maka disebut baja karbon. Tapi kadang-kadang kamu menyebut material ini, ya, bukan baja, tapi besi. Ya, dikit-dikit besi. Ini apa nih? Besi. Padahal besi itu unsur Fe, ya kan? Nah, tapi kata kamu ngomong sedikit-dikit, apa ini ketemu baja kamu sebut besi, pelat sebut besi, teralis sebut besi. Tapi sebenarnya besi itu adalah unsur Fe.
Nah, yang benar itu adalah baja, yaitu baja karbon. Nah, baja karbon artinya baja karbon itu baja yang sering kita temui, yang sering kamu dapatkan, nanti sering kamu jumpai itu baja karbon. Contoh lainnya apa baja karbon? Contoh lainnya, ya apa? Benda kerja yang kamu gunakan, SD37, SD60, ya, teralis segala macam, ya kan? Nah itu pasti baja karbon. Baja konstruksi, itu baja karbon, ya. Nah baja karbon itu baja yang sering penggunaannya umum, sehingga harganya lebih murah dibanding baja yang paduan. Nah, satu lagi kita sebut baja paduan. Nah, mengapa disebut baja paduan? Karena unsur pembentuk dari baja itu selain dari Fe dan C terdiri dari paduan lainnya yang mempengaruhi sifat baja tersebut. Ya, mengapa disebut baja paduan? Karena ada unsur lain selain Fe dan C yang jumlahnya signifikan yang mempengaruhi sifat dari baja tersebut, sehingga kualitasnya meningkat, karakteristiknya meningkat, penggunaannya juga tertentu. Itu. Nah, apa baja paduan? Berarti baja yang unsur pembentuknya ada selain Fe dan C. Apa unsur pembentuk lainnya yang disebut paduan? Apa contohnya? Mn, Mo, Cu, Zr, Sn. Apa Sn? Mau tahu SN? TI. Apa TI? Bukan TI yang kamu temui itu, bukan. Timbal gitu kan? Ya gitu ya. CU. Ya, SN. Apa SN tadi? SN apa? Timah. Ya kan? Ya itu. Nah, artinya ada unsur pembentuk lainnya selain dari Fe dan C, kita sebut baja paduan, ya. Nah, meningkat karakteristiknya, spesifikasinya meningkat. Contohnya apa? Baja paduan. Alat potong yang kamu gunakan, HSS, ya, itu pasti baja paduan. Mengapa? Karena kekerasannya lebih tinggi daripada yang dipotong, ya, sehingga dia mampu potong. Yang lainnya apa? Selain contoh baja paduan yang spek karakteristiknya meningkat, penggunaannya tertentu. Nah, selain alat potong misalnya apa? Stainless steel, itu baja paduan itu. Apa keunggulannya? Stainless steel. Tahan karang, penghantar panas yang baik, kan gitu. Nah, itu pasti baja paduan. Karena apa? Karena karakteristiknya meningkat. Tuh, ya. Penggunaannya tertentu, ya, mempunyai keunggulan, sehingga harganya juga lebih mahal dibanding baja karbon. Nah itu, ya, itu ya. Jadi baja paduan, baja yang unsur pembentuknya, ya, selain Fe dan karbon ada unsur paduan yang lainnya yang mempengaruhi sifat dari baja tersebut, yang meningkatkan sifat atau karakteristik dari baja tersebut, ya. Oke, kita masuk ke hardening. Hardening itu, hard itu keras, maka hardening pengerasan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kekerasan dari baja, ya. Nah, baja yang bisa, ya, mengapa bisa keras hardening? Nah, itu pertanyaan. Mengapa hardening bisa keras? Dan di situ harus tahu dari mana kok bisa keras, dari baja juga jadi bisa keras. Apa pengaruhnya yang mempengaruhinya? Nah, kita lihat hardening yang paling mudah itu orang tempa. Kamu lihat apa yang ditempa? Parang, ya, macam-macam, keris segala macam, tombak segala macam, ya. Bagaimana cara dia mengeraskannya? Mengeraskan parang?
Dipadatkan. Nah, dipanaskan, disebut dengan api, kemudian pukul-pukul, celupkan. Nah, kan gitu ya. Praktiknya seperti itu, sehingga akhirnya parang itu menjadi keras. Ya. Tujuan keras itu apa, berarti? Mengapa benda ini diinginkan menjadi keras? Hardening itu tujuan kita meningkatkan kekerasan ini untuk apa sebenarnya? Supaya dia lebih kuat, ya, tingkat kekerasannya menjadi tinggi. Nah, kalau untuk alat potong, sehingga dia bisa memotong, karena menjadi keras. Ya, alat potong dia bisa memotong. Ya, parang itu sebagai alat potong dikeraskan supaya dia bisa memotong, tujuannya itu. Ya. Kalau untuk komponen yang lain, misalnya apa komponen yang lain selain alat potong, komponen mesin misalnya gearbox, roda gigi, dikeraskan roda gigi itu untuk apa? Supaya roda gigi itu tahan, awet, ya, tidak mudah rontok, tidak mudah aus, ya kan, kuat, tangguh. Nah, itu tujuannya, ya, tujuan kita mengeraskan baja tersebut, ya. Nah, bagaimana cara melakukan proses hardening? Yaitu kita panaskan sampai temperaturnya menjadi austenit, ya. Jadi temperatur hardening itu harus kita capai ke temperatur yang namanya austenit. Yang mana temperatur austenit? Nah, kita lihat di sini, ya. Temperatur austenit ini namanya diagram fasa besi karbon, ya, namanya diagramnya diagram fasa besi karbon, diagram FEC, ya. Nah, di diagram ini, ya, memperlihatkan persentase karbon dan selebihnya adalah persentase besi, ya. Untuk baja-baja bagaimana diagramnya akan berbeda lagi, ya. Jadi setiap baja pasti mempunyai diagram fasa yang berbeda. Ini diagram ini khusus untuk baja karbon, ya. Berarti diagram FSC pada baja karbon. Kalau ini menyatakan persentase karbon, berarti persentase besinya berapa? Kalau 1% karbon di sini, ini persentase karbon, kan? Ya kan? Nah, persentase besinya berapa? Ini 1% karbon misalnya. Persentase besinya berapa persen? 99%, berarti tidak sampai 99%, mungkin 96 gitu, ya. Tapi persentase besinya lebih dominan dibanding unsur yang lainnya, ya, karena unsur pembentuknya sebagian besar yaitu besi dan karbon. Nah, kita lihat untuk baja yang mempunyai persentase 1% karbon, mana posisinya di sini 1% karbon, ya. Baja yang mempunyai persentase 1% karbon, apa bendanya kita tidak tahu, ya. Apakah ST60, apakah ST37, kita tidak tahu. Tapi yang akan dia tahunya bahwa ini 1% karbon setelah kita identifikasi, kita periksa kandungannya. Oh, rupanya baja karbon ini persentase karbonnya 1%, ya. Nah, untuk baja 1% karbon, ya, berapa nih titik austenitnya? Nilai austenitnya di berapa? Ini kan 1% karbon, naik kan? Nah, di sini titik austenit. Di mana daerah austenit? Di sini. Nah, ya, ini austenit, ya, besi gamma, simbolnya besi gamma. Di mana daerah austenit? Ya, di mana daerah mencapai austenit? Ya, ini mulai garisnya, ini garis. Nah, ini titik mulainya, ya. Titik berakhirnya di atas. Nah, itu ya. Titik mulainya daerah austenit ini.
dan titik atasnya di sini. Nah, itu. Kita lihat 0,8% karbon. Contoh. 0,8% karbon, 0,5 berarti 0,8 di sini. Berapa daerah ozonit yang naik kan? Nah, ketemu di sini. Ya, ini titiknya ketemu. Berapa? Nah, 727 daerah ozonit untuk baja karbon yang nilainya 0,8% karbon. Berarti daerah ozonitnya mulai 727 ini kan? Nah, ketemu di sini ya. Sampai mana? Kamu naikkan temperaturnya, ketemunya di sini. Ya, ketemu temperatur ozonit paling tinggi. Berapa? Nah, 1350 sekitarnya. Kan gitu. Berarti berapa nilai daerah hardeningnya? Ya, daerah hardeningnya antara 727 sampai 1350. Itulah daerah hardeningnya atau daerah austenit. Nah, lebih dari itu, berarti misalnya dia naik lagi ke sini. Berapa nih? 1400, katakan 1400. Daerah austenit lagi enggak? Tidak. Karena dia sudah melampaui daerah austenit. Daerah mana ini? Ini dia. Nah, ini daerah batasnya. Ya, apa itu? Liquid dan austenit atau campuran austenit dan liquid. Ya, terus kamu naik lagi ke sini. Nah, ini. Ya, berapa nih misalnya? 1480 di sini misalnya. Daerah mana ini? Daerah? Ini liquid. Ya, ini sudah masuk daerah liquid ini. Artinya mencair. Ya, bukan mencair cairan. Nanti kamu minum pula kan cairan. Temperaturnya 1500, tapi meleleh maksudnya. Mencair, melebur. Ya, kalau di sini kan antara liquid dan austenit. Tapi ketika kamu naikkan 1500, ya naikkan sini, jadinya menjadi liquid alloy. Ya, meleleh, melebur. Nah, oke, kita lihat yang lain. Untuk presentasi baja yang berbeda. Contoh 0,5%. Mana? Ini. Berarti daerah austenitnya mana? Daerah austenitnya dia harus masuk ke sini. Ini temu kan? Temu berapa nih? 800. Beda kan? Beda. Untuk perbedaan kadar karbon 0,5%. Berarti 800 mulainya. Sampai mana? Gitu kan? 1420. Nah, itulah daerah austenitnya untuk 0,5%. Mau kamu pakai mana batas daerahnya? Dari yang tadi berapa? 800 sampai 1420. Terserah, mau 800 boleh, 850 boleh, ya kan? 1000 boleh, 1100 boleh. Nah, itulah. Yang penting dia masuk fasenya namanya austenit. Yaitu Fe gamma. Ya. Mengapa sekarang pertanyaannya? Mengapa harus masuk austenit? Ya. Daerah austenit inilah yang mengubah struktur dari baja. Ya. Dari baja. Yaitu struktur alotropik dari besi. Dari BCC menjadi FCC. Ya. Jadi pada saat dia menjadi austenit di FCC, dia banyak menerima karbon atau karbon yang lebih banyak. Kemudian dia dicelupkan cepat. Ya, celup cepat, di-quenching cepat. Ya. Dia mau merubah lagi kembali ke BCC tidak bisa dari FCC, tapi istilah atomnya terjebak, terperangkap. Ya, terperangkap. Atom karbonnya terperangkap. Sehingga berubahlah dia menjadi fase yang lebih keras fasenya. Ya, austenit menjadi martensit kah, ya, atau bainit atau perlit, ya.
Nah, fase yang paling tinggi itu kita sebut martensit. Nah, maka sering orang menyatakan hardening itu untuk mendapatkan fase martensit, tapi tidak selalu mendapatkan fase martensit, ya. Karena fase martensit ini fase yang paling tinggi nilai kekerasannya. Gitu. Oke ya. Nah, di bawah ini apa? Nah, di bawah ini misalnya 0,5 tadi sampai 700, berarti fasenya ini ferrit dan iron carbide Fe3C, ya kan? Ini fasenya di bawah 700 kalau untuk 0,5%. Tapi ketika dia naik ke sini, daerah sini, ya, berubah strukturnya untuk 0,5% tadi, ya kan? Menjadi apa ini? Ferrit dan austenit. Nah, tadi di bawah ini ferrit dan iron carbide Fe3C. Ketika di sini dia berubah menjadi ferrit dan austenit, tapi belum austenit, ya kan? Karena masih di bawah garis, mulai di bawah garis ini, di bawah garis austenit. Kapan dia masuknya austenit? Ya naik kan di sini, gitu ya. Ketemu di sini, baru dia austenit 100%. Ya. Nah, nanti kamu lihat apa sih austenit itu, apa ferrit itu, apa iron carbide. Nah, itu adalah struktur kristal material di bawah mikroskop. Ya, nanti bentuknya, bentuk ferrit itu seperti ini misalnya, itu garis-garis. Ferrit itu biasanya daerah putih, yaitu di bawah struktur mikroskop kita tahunya itu struktur apakah ferrit, apakah iron carbide, gitu ya, apakah termasuk martensit tadi, ya. Martensit itu ini mikrostruktur di bawah mikroskop kita tahunya, ya, yang sifat-sifatnya akan berbeda dibanding dengan setiap struktur atom yang lain. Nah, untuk ferrit sekarang, ferrit ini besi murni, ferrit alpha, artinya fase yang paling lunak, ya, fase yang paling lunak. Besi murni, bayangkan daerah mana ini? 0,008%, 0,008% kadar karbonnya, ya. Berarti besinya berapa? Hampir 100% lah kadar besinya, hampir 100%, ya. Maka disebut Fe murni. Sifatnya paling lunak. Tapi ketika lewat di sini, maka menjadi ferrit dan iron carbide fasenya, ya, di bawah 727 itu. Oke. Nah, cuman itu aja. Nah, jadi hardening dia harus mencapai fase austenit, ya. Tahunya dari mana? Dari diagram Fe besi karbon. Kalau baja batuan tahunya dari mana? Daerah austenitnya atau daerah hardeningnya berapa? Kita lihat dari diagram dari tabel material, ya. Tabel material untuk baja paduan, misalnya amutit. Di situ akan dicantumkan hardening temperaturnya berapa. Misal 800 sampai 1000. Nah, itulah daerah hardening temperatur. Itulah daerah austenit berarti. Mau kamu pakai berapa? Boleh 800, boleh 850, gitu ya. Nah, tahunya dari mana tadi? Kalau untuk baja paduan dari tabel materialnya, ya. Misalnya amutit tadi. Amutit itu ditentukan berapa daerah hardening temperatur. Nah, kalau baja karbon, ya tinggal kamu lihat tadi berapa kadar karbonnya. Nah, tinggal kamu lihat di diagramnya. Oh, di sini loh daerah austenit. Di sini loh daerah temperatur hardeningnya, kan gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke hardening, keras, mengeraskan. Berarti baja jadi harus kita masukkan ke temperatur austenit di atas 727, ya. Ya, baru dia masuk ke fase austenit.
austenit. Nah, kemudian dikeluarkan dari harapan dan dicelupkan cepat. Ya, media quenchingnya. Apa media quenchingnya? Oli, air, udara. Nah, tadi kalau misalnya contoh yang paling mudah, orang menempa, dia harus masuk daerah austenit. Tahu tidak orang menempa itu bahwa parang itu kita ngomong ini masuk daerah austenit atau tidak? Tidak tahu kan? Ya kan? Apakah tahu ini ngomong dengan orang menempa? Lah masuk austenit belum? Tidak tahu dia. Apa hardening juga tidak tahu istilah itu. Tapi dia tahu memperlakukan, mengeraskan parang itu menjadi keras. Dia tahu daerah austenit itu sampai mana, sehingga pada saat mencapai daerah austenit segera dipukul, kemudian segera dicelupkan, kan gitu. Ya, dari mana berarti orang menempa tahu dia tahu mencapai daerah austenit? Dari mana? Dia menyembur api itu ke parang itu. Dari perubahan warna kan gitu. Bagaimana warnanya? Warnanya parang itu menjadi merah menyala. Ya kan? Nah, pada saat merahnya itu tercapai ke menyala, bahwa orang itu nggak tahu bahwa ini sudah masuk ke daerah austenit. Baru kemudian dipukul-pukul cepat, dipipihkan dan dicelupkan cepat. Hasilnya apa? Parangnya menjadi keras. Itu ya. Nah, media quenchingnya tadi air, oli, udara. Mana yang paling tinggi kekerasannya? Atau paling cepat? Yang paling cepat proses mendinginkannya? Air kan? Nah, baru oli, baru udara. Oke, pendinginan air ini pendinginan yang paling cepat, sehingga efeknya bendanya menjadi lebih keras. Ya. Keras karena dari temperatur yang tinggi ke media quenching yang dingin, air yang paling cepat, maka menyebabkan dia menjadi lebih keras. Ya. Efeknya apa? Kekerasannya tinggi, tegangan dalamnya tinggi. Ya. Bendanya tapi tidak diinginkan sifat benda menjadi getas atau rapuh. Ya, kekerasan tinggi tapi rapuh, getas, tidak diinginkan. Contohnya apa? Benda yang kekarnya tinggi tapi getas. Kikir. Boleh kikir. Selain itu apa? Getas, kekerasan tinggi tapi rapuh. Contohnya kaca. Ya kan? Kaca itu keras, ketika kena benturan pecah dia. Ya, tidak diinginkan. Ya, coba yang kamu nggak percaya, kamu ambil gelas atau piring di rumah kamu, ya, kamu lepaskan, marah ada ibu kamu, marah kan? Nah, itulah bukti kalau kamu tidak percaya bahwa kekerasannya tinggi, tapi sifatnya Getas. rapuh, getas, gitu. Tidak diinginkan berarti. Yang diinginkan itu apa? Kekerasannya tinggi tapi keulatannya tinggi. Yang diinginkan. Nah, maka ada media perantara yang lain kita sebut oli. Oli ini ya, pendinginannya tidak secepat air, tapi kekerasannya cukup keras. Tidak setinggi juga air, tapi cukup keras. Ya. Dan keulatannya ya, lebih baik dibanding air. Dan yang selanjutnya itu media quenching udara. Nah, udara ini udara sembur biasanya atau udara kompresor. Ya. Nah, udara kompresor ini udara kompresor ini dengan udara kompresor ini cukup dengan kita semprotkan dengan udara kompresor saja, bendanya sudah cukup kerasnya. Biasanya ini pada baja-baja paduan tertentu juga. Ya. Jadi pada baja-baja tertentu tidak perlu kita pendinginan dengan air, dengan oli, tapi semprot dengan udara sudah cukup keras. Gitu ya. Oke, itulah proses untuk hardening. Nah, proses selanjutnya setelah hardening itu tempering. Mau ngapa ada tempering? Karena proses hardening tadi dia menimbulkan ya, kekerasan yang tinggi, tegangan dalam yang tinggi.
Nah, untuk mengurangi tegangan dalam yang tinggi, ya, maka kita lakukan proses tempering. Jadi tujuan tempering itu apa? Tujuan tempering itu adalah untuk mengurangi tegangan dalam akibat proses hardening, untuk menyeragamkan struktur butiran, untuk memperhalus struktur butiran, itu tujuan tempering. Nah, jadi turun, termasuk dia menurunkan kekerasannya, ya, tapi tidak banyak, turun sedikit. Tapi akibat dia turun itu, dia bisa mengurangi tegangan dalamnya, menyeragamkan struktur butiran, memperhalus struktur butiran, ya. Dia turun kekerasannya, tapi sedikit, tapi tetap keras. Artinya kekerasannya tetap tinggi, ya, turun sedikit, cuma keulatannya lebih meningkat. Ya, bagaimana untuk mendapatkan tempering dari caranya? Caranya panaskan kembali benda kerjanya di temperatur di bawah temperatur austenit. Berapa di bawah temperatur austenit? Bisa 700, bisa 600, bisa 500, bisa 150. Ya, temperaturnya di bawah temperatur austenit. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan ke temperatur 200 misalnya, tahan di temperatur 200 itu selama beberapa jam. Berapa lama? Seharian boleh, 8 jam, 6 jam, ya. Ya, atau kalau misalnya tidak cukup baru 3 jam, tahan di 3 jam, kemudian keluarkan dari oven, dinginkan di udara bebas. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya kekerasannya turun sedikit dibanding hardening, tapi tegangan dalamnya berkurang. Struktur butirannya menjadi halus. Ya, strukturnya menjadi seragam. Sehingga benda tersebut layak untuk digunakan, dapat digunakan benda tersebut, baja tersebut. Ya, nah, proses semua itu heat treatment, hardening heat treatment, tempering heat treatment. Semuanya dilakukan dengan cara panas. Ya, bedanya ternyata di temperaturnya berapa, cara memperlakukannya bagaimana, ya. Oke, kemudian proses annealing. Annealing ini melunakkan, menjadi lunak, ya. Jadi menjadi kekerasan awal. Dari kekerasan misalnya di 60 menjadi 5 HRC, 60 HRC menjadi 5 HRC, menjadi lunak dia. Ya, heat treatment bukan annealing, heat treatment juga, artinya tetap dilakukan dengan cara dipanaskan. Berapa temperatur annealing? Temperatur annealing sama dengan temperatur hardening, cuma quenchingnya, pendinginan lambat. Tuh, ya. Bagaimana pendinginan lambat? Pendinginan lambat itu pendinginan di dalam oven. Ya, kalau udah masuk temperatur austenit, ya, misalnya di 850. Udah tercapai, tahan di atas 850 holding time selama beberapa lama, 1 jam atau 2 jam, ya. Kemudian di pendinginan lambat, ovennya matikan di dalam oven dalam keadaan tertutup, tahan di situ. Turun nggak dia? Turun, tapi lambat sekali. Ya, nah, matikan selama berapa lama? 3 jam. Nah, turun kan? Tapi lambat ya. Dari 850 menjadi 700 menjadi 600, lambat sekali ya. Perlu waktu 3 jam misalnya. Nah, baru dibuka ovennya. Masih hangat, panas nih ovennya, masih juga. Nah, dinginkan di situ sampai dingin. Atau dikeluarkan kemudian setelah oven dibuka beberapa lama. Ya. Hasilnya bendanya menjadi lunak. Ya. Itu annealing. Nah, itu termasuk heat treatment. Banyak proses yang heat treatmentnya, normalizing, carburizing, ya, stress relieving, ya. Nah, kamu baca lagi. Ya, semuanya itu pasti ada diferensi. Tinggal kamu baca, tinggal kamu pahami lagi. Biarpun kamu belum mendapatkannya, tak paling tidak minimal dari penjelasan ataupun dari praktek yang telah kamu dapatkan, kamu sudah kebayang apa proses heat treatment yang lainnya. Apa tujuannya? Bagaimana mekanismenya? Nah, kan gitu ya. Gitu ya.
Jadi, tujuannya untuk apa kan? Itu kan semuanya proses kan punya tujuan masing-masing. Caranya berbeda, tapi semuanya treatment. Gitulah ya. Jadi nanti tinggal dipelajari lagi, ya, referensinya banyak, ya, kamu survei, pahami lagi, diulang lagi sampai paham. Ya insya Allah paham lah, mudah-mudahan. Ya, tapi yang penting basisnya, basicnya sudah kamu pegang itu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.